mengklasifikasikan jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain, dan yang terakhir peranan jamur ya, peranan yang merugikan maupun yang menguntungkan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, siswa dapat mengklasifikasikan kelompok jamur ya. Jadi jamur itu kelompoknya ada apa aja dan berapa. Terus siswa dapat mengidentifikasi jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain, dan yang terakhir dapat menganalisis peranan jamur dalam kehidupan ya. Nah, tadi udah dijawab ya pertanyaan ini. Nah, selanjutnya ke materi yang akan dibahas ya. Ada 3, klasifikasi jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain serta peranan jamur. Kita masuk ke klasifikasi jamur. Yang pertama ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, dilihat ya di sini ada tabel perbedaan dari Zygomicota, Ascomycota, dan Deuteromycota. Kalau misalkan Zygomicota itu bentuknya seperti yang di atas ya. Zygomicota itu, nah dia itu reproduksi secara seksualnya dengan cara zigospora. Kalau misalkan aseksualnya itu dengan spora. Nah, di sini kan disebutkan kalau misalkan jamur itu memiliki hifa. Nah, hifanya itu kalau Zygomicota hifa senositik, yang artinya apa? Hifa senositik bisa disebut dengan hifa tidak jadi dia itu memiliki hifa yang tidak bersekat ya. Terus dinding selnya itu tersusun atas zat kitin. Dan contoh dari Zygomicota itu ada Rhizopus stolonifer yang biasa kita temui pada roti yang sudah berjamur, yang sudah basi. Itu adalah Rhizopus stolonifer. Terus ada muncul Hienalis dan Beauveria bassiana. Terus ada Ascomycota ya. Ascomycota ini reproduksi secara seksualnya dengan cara ascospora ya. Terus aseksualnya itu dengan Conidiaspora, tapi dia itu hifanya bersekat, berbeda dengan Zygomicota. Terus dia itu contohnya Saccharomyces cerevisiae yang untuk membuat pembuatan tapai ya, atau tape. Terus Penicillium notatum atau pembuatan antibiotik penicillium ya. Dan Neurospora crassa. Terus yang ketiga ada Basidiomycota. Basidiomycota ini seksualnya dengan Basidiospora, terus aseksualnya dengan Conidiospora. Dia itu hifanya bersekat ya. Terus dia itu contohnya Volvariella volvacea ya, yang tadi jamur kuping. Terus di sini juga ada jamur tiram, contohnya termasuk ke dalam Basidiomycota yang sering kita makan. Terus ada Deuteromycota, bentuknya itu tidak diketahui. Kenapa? Karena dia itu termasuk fungi imperfecti ya. Ada yang tahu fungi imperfecti itu apa? Ya, jadi karena dia itu tidak diketahui reproduksi seksualnya, dia itu termasuk fungi imperfecti, yang artinya fungi tidak sempurna ya. Jadi dia itu termasuk ke dalam. Ada ciri-ciri dari Zygomicota ya. Dia itu menghasilkan zigospora yang tadi untuk reproduksi apa? Seksual. Terus dia itu mempunyai miselium yang bercabang dan juga memiliki hifa yang tidak bersekat ya. Ada yang tahu miselium apa sebelumnya? Kan tadi ada hifa ya. Hifa itu ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Kalau miselium itu apa? Dan pengertian dari hifa itu apa? Ada yang tahu? Ya? Bukan. Miselium itu artinya ya sekumpulan hifa yang membentuk suatu jaringan. Kalau misalkan hifa adalah sel penyusun tubuh jamur yang membentuk suatu benang ya. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak hifa bersekat sama tidak bersekat itu apa bedanya? Yang digambarin belum? Belum. Jadi gini ya gambarnya. Untuk hifa bersekat, ini anggap saja ya jaringan dari jamur. Nih, untuk hifa bersekat seperti ini ya, ada sekat-sekat di setiap ininya. Terus di setiap sekat itu ada inti selnya ya masing-masing. Seperti ini ya.
Nah, selanjutnya ada ascomycota ya. Si ascomycota ini dinding selnya sama ya, tersusun atas zat kitin. Terus dia juga hifanya bersekat, berbeda dengan zygomycota. Terus badan buahnya disebut ascocarp, sehingga reproduksi secara generatifnya itu dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Terus reproduksi vegetatifnya dengan cara membentuk conidiospora. Nah, di sini ada struktur tubuh dari ascomycota ya. Nah, di sini ada ascus yang mengandung spora. Nah, di sini ada contoh dari ascomycota ya, ada Saccharomyces, ada Candida sp, ada Penicillium sp. Nah, di sini udah diketahui ya, yang atas itu Penicillium. Kalau yang bawah ini Candida albicans. Kalau misalkan yang bawah ini apa? Sama yang atasnya. Ada yang tahu jamur apa? Kalau ini cluenya bisa dimakan, itu juga cluenya atas bisa dimakan. Cuman memang jarang diketahui orang-orang. Ada yang tahu yang bawah ini gambar apa? Yang atas gambar apa? Coba lihat di buku paketnya. Boleh jawab, nanti sebutin nama. Boleh, siapa namanya? Ya, Marcella Esponenta. Terus yang itu yang bawahnya yang warna hitam. Enggak apa-apa, jawab satu aja ya. Siapa tadi namanya? Gita ya. Terus ada lagi enggak? Tadi Gita tadi udah jawab. Terus yang ini nih, ini juga bisa dimakan. Yang biasanya suka dijadiin bumbu kalau sekarang-sekarang tuh. Ada yang tahu? Huruf depannya dari T. Ayo pasti tahu. Ya, siapa? Siapa? Bukan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah Basidiomycota ya. Nah, si Basidiomycota itu sama ya, dinding selnya tersusun atas zat kitin, tapi dia itu hifanya bersekat dan dibedakan atas hifa primer atau berinti 1 dan hifa sekunder yang berinti 2. Terus dia itu reproduksi secara vegetatifnya dengan membentuk conidiospora ya, yang memiliki 1 inti haploid. Terus reproduksi secara generatifnya itu dengan menghasilkan Basidiospora. Terus badan buahnya itu berbentuk seperti payung yang tadi ya disebutkan dalam ciri-ciri bahwa bentuk dari jamur itu bermacam-macam. Nah, di sini ada struktur tubuh dari Basidiomycota ya. Di sini yang paling atas itu disebut tudung. Yang di bawah tudung ini yang garis-garis adalah lamela ya. Terus di sini diperbesar lagi, ada hifa, ada inti sel, dan ada juga septa. Terus di sini yang seperti akar disebutnya miselium. Dan ini yang seperti batang itu disebut stipe atau tangkai buah. Dan ini yang seperti cincin disebutnya cincin atau anulus ya. Nah, di sini kan belum ada ininya ya, belum ada nama-namanya. Coba kalau ini apa? Tadi yang ibu bawa jamur, pu. Ya, jadi ini jamur pu. Jangan ragu-ragu. Jamur kuping. Terus jamur apa ini yang tadi ibu bawa? Tiram. Terus yang atasnya yang bentuknya kayak bulat. Ya, jamur itu apa sih namanya, jamur merah itu yang namanya Volvaria volvacea ya. Berarti yang terakhir ini apa? Yang warnanya merah. Ini nih, ada di atas tulisannya. Ya, Amanita ya. Jadi yang ini tuh disebutnya Amanita muscaria. Nah, dia itu termasuk ke dalam jamur yang beracun. Ya. Nanti di akhir ada ciri-ciri dari jamur beracun yang akan ibu jelaskan. Nah, kalau misalkan multiseluler itu apa?
bersel banyak. Kalau uni bersel satu ya. Terus dia itu sebagiannya bersifat mikroskopis ya, jadi harus dilihat dari mikroskop. Terus Deuteromycota ini beranggotakan jamur yang belum diketahui cara reproduksi secara seksualnya. Jadi dia termasuk tadi fungi imperfecti ya, atau fungi tidak ya. Terus contoh dari Deuteromycota ada Epidermophyton florosum dan Microsporum sp ya. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain. Tadi kan ada jamur simbiosis mutualisme. Contohnya adalah apa? Lichen ya, atau lumut kerang. Nah, lichen ini adalah simbiosis antara ganggang hijau dengan jamur. Jamurnya biasanya Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, di sini ada morfologi dari lichen ya. Yang bawah dan atas yang berwarna kuning itu adalah hifa jamur ya, yang ini ya. Terus yang warna hijau itu adalah sel ganggangnya, dan sekotak ini disebut lapisan ganggang. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari lichen ya. Yang ini fruticose. Fruticose ini bentuknya seperti semak ya. Terus yang itu ada foliose, bentuknya seperti lembaran daun ya. Kalau spumulose itu bentuknya bersisik, dan ini frustose bentuknya seperti kerak ya. Nah, di sini ada contoh dari lichen, ada Usnea dan Parmelia. Kalau Usnea yang mana, Parmelia yang mana? Coba. Yang mana Usnea? Ini? Yang ini berarti Usnea ya. Nah, dia termasuk bentuk yang mana tadi? Coba lihat ke ini. Bentuknya sama yang mana? Yang fruticose ya. Jadi kalau Usnea itu termasuk bentuk yang fruticose. Terus kalau yang kedua, selain lichen itu ada mycorrhiza. Kalau tadi lichen itu bersimbiosis dengan ganggang hijau ya. Kalau misalkan ini dengan akar tumbuhan, mycorrhiza itu. Nah, mycorrhiza itu ada dua, ada endomycorrhiza dan ectomycorrhiza. Nah, di sini ada perbedaan dari endomycorrhiza dan ectomycorrhiza. Ya, ini endomycorrhiza dan yang di sini ada ectomycorrhiza. Coba kalian simpulkan apa itu ectomycorrhiza dan apa itu endomycorrhiza. Ya, boleh, siapa Gasan? Ya, betul kata Gasan ya. Jadi kalau misalkan yang ekto itu di bagian luar dekat dengan epidermis, kalau misalkan endomycorrhiza itu yang di dalam ya, di sebelum epidermis. Nah, selanjutnya ada peranan jamur yang merugikan sama menguntungkan. Sebelumnya kan kalian bikin ini ya, peta konsep. Nah, ini termasuk kan ya peranan merugikan sama menguntungkan. Coba boleh sebutkan. Boleh peranan menguntungkan, boleh peranan merugikan. Boleh. Dilihat lagi catatannya. Kalau yang menguntungkan sebagai apa? Ada yang tahu? Sok, boleh, siapa? Nomor absen? 16 ya, Immanuel. Sok, boleh? Ya, untuk membantu dalam